gaya bahasa. Ada gaya bahasa ya? Tapi sebelumnya, pelajaran yang lalu itu tentang apa? Uji sedikit ya. Oke. Ada berapa? Yang kedua, kelompok asli Indonesia dan kelompok di dalam kelompok ada yang namanya unsur ya, intrinsik dan unsur ekstrinsik ada beberapa, unsur intrinsik ada berapa. Salah satu dari unsur intrinsik itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang aduh jelek kamu Agung. Itu adalah salah satu jenis gaya bahasa. Aku baca buku itu juga adalah salah satu jenis gaya bahasa. Jadi kita bahas tentang gaya bahasa. Tujuannya ini adalah agar kamu tahu cara menggunakan gaya bahasa yang baik ketika kamu menyampaikan sesuatu. Dan kamu mampu menemukan berapa banyak jenis gaya bahasa di dalam sebuah novel. Jadi nanti dia sambungan dari yang kemarin. Paham ya? Dalam beberapa kelompok kemudian saya akan kasih soal berupa TPS. Kamu pernah bahas TPS? Biasanya ada di mana? Dan majalah. Wait ya. Nah, nanti saya akan bagikan beberapa apa namanya soal di dalam TPS. Baik, saya bagi kelompoknya. Kita 32 orang berarti bisa 4 orang. Satu dulu diisi pakai pensil supaya nanti kalau ada yang salah bisa dihapus. Rapi ya. Itu ada beberapa gaya bahasa yang ditampilkan. Nanti kamu pasangkanlah dia. Ada pertanyaan dan juga ada kolom jawaban. Nanti dari sini kamu cocokkan kemari jawabannya apa. Coba dulu kamu berjelajah di TTS-nya dengan satu clue yang ibu tampilkan di tengah. Apa clue-nya di situ? Kata apa? Totem proparte. Itu adalah jawaban dari soal nomor 1. Oke ya. Jadi nanti ini mendatar dengan menurun. Coba dijawab dulu. Kamu kerja kelompok dengan cara menggabungkan huruf per huruf. Saya kasih waktunya 10 menit. Cukup ya? 10 menit. Saya kasih waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Baik, sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai coba dulu kita bahas. Nanti saya akan ibu akan tanyakan itu benar berapa, ya. Nah, coba dulu. 1 mendatar jawabannya sudah ada, totem. 2 mendatar, menggantikan benda dengan merek dagang apa? Yang ke-12 sindiran yang halus. Bagus. 13 menggunakan bahasa yang sopan. 17 tingkatannya semakin menurun. Anti klimaks. Ada yang jawabannya salah?
lawannya anti klimaks. Selanjutnya ya, kali ini kita akan buat sebuah nyanyian. Sebuah nyanyi. Salah. Ibu akan nyanyi. Nanti dia ada beberapa lagu. Saya minta dulu kamu yang jangan bukan menebak, menjawab itu gaya bahasa apa gitu ya. Kemudian kamu nanti akan menyiapkan satu lagu untuk kamu nyanyikan setiap kelompok. Dan nanti kelompok lainnya akan menjawab itu gaya bahasa apa. Baik ya. Nah, lagu pertama. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Oke, apa itu? Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi. Yang kedua, apa ya? Luka yang kurasakan. Ayo, apa itu? Siapa yang tahu? Kelompok ini para pria tergabung ini. Berdiri ya, berdiri. Lain mendengarkan diri. Satu saja. Seperti sungaimu jiwaku. Apa? Coba. Asosiasi. Asosiasi. Bagus. Ya. Saya pilih ya kelompok yang lain ya. Ayo, kelompok yang sebelah sana. Indomie seleraku, Indomie dari Anbari, Indonesia. Lagunya dari Dulu Sumbang. Kenal Dulu Sumbang? Tapi itu masa-masa kami dia hebat ya. Lagunya begini. Kalau bulan bisa ngomong, dia jujur tak akan ngomong. Seperti anjing melolong. Ada tiga dia. Coba saya ulangi ya. Kalau bulan bisa ngomong. Apa itu? Iya, personifikasi. Dia jujur tak akan bohong. Antitesis. Seperti anjing melolong. Ya, Benny. Asosiasi. Bukan. Itu ya, jawabannya itu tidak. Ya, tidak sekali. Jadi tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi, sedikit ya. Kemudian nanti di sini dia, tadi kan dia pengertian. Yang ini dia langsung contohnya dan kalian isi di sini apa jenis gaya bahasanya. Semua jawabannya adalah jenis gaya bahasa. Paham ya? Baik, saya bagikan. Masih tetap dalam bentuk film. Ya, semangat ya. Oke, Bu.
Ya, langsung dikerjakan. Saya kasih tetap waktunya 10 menit saja. Saya kasih waktunya tetap 10 menit saja. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Anak-anak ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya berkumpul di dalam kelompoknya, tidak ada pekerjaan yang lainnya. 10 menit dimulai dari sekarang. Kan gitu ya. Kita lihat kamu benar atau salah di beberapa soal. Kan gitu ya. Coba kita lihat dia soal mendata. Satu mendata. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tasya. Ya, dibaca soalnya Tasya. Apakah harus begini nasibku? Retoris. Berdiri Tasya. Biar kedengaran. Harus begini nasibku? Retoris. Retoris. Ada yang lain selain retoris? Ya, bagus. Jawabannya retoris. 3 mendata. Siapa yang bisa? Ya, silakan Ingrid. Dewi malam mengintip di balik awan. Metafora. Dewi malam mengintip di balik awan. Metafora. Ada jawaban yang lain? Tidak ada. Iya, benar. Metafora. Bagus ya, bagus. Mantap. Yang 4 mendata. Siapa yang bisa jawab? Iya, ini gue. Iya. Wah, cantik sekali tulisanmu. Sampai aku bisa membacanya. Ironi. Coba silakan dia penuh-penuhnya. Wah, cantik sekali tulisanmu. Sampai aku susah membacanya. Ironi. Iya, ironi. Siapa yang lain selain ironi? Ada. Jadi jawabnya adalah ironi. 2 menurun. Ya, silakan Nomi. 2. Diri. 2. Bu, saya permisi ke belakang sebentar. Eufemisme. Eufemisme. Apa eufemisme? Saya sopan. Iya, bahasanya sopan. Bagus, eufemisme jawabannya. Sekarang saya mau lihat kamu paham atau tidak untuk materi kita hari ini. Ya, ibu mau lihat. Nanti akan saya cut dia. Seperti kalian dia gaya bahasa. Saya minta semuanya berbicara ya, supaya saya lihat berapa persentase yang tahu jenis dari gaya bahasanya. Ini dari Senden Tosca, judulnya Kepompong. Pernah dengar ya? Ya, kita perhatikan. Kalau ada yang tahu silakan nyanyi. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Kayak bahasa apa? Dulu kita sahabat mengalahkan sinar mentari. Ikutkan suaranya ya. Bagus. Dulu kita sahabat, berteman bagai ular. Apa? Berteman saya. Jadi kupu-kupu. Apa? Ulang kupu-kupu makin naik. Limas. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu berpindah kejauhan. Namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong. Persahabatan bagai kepompong. Mengubah urat menjadi kupu-kupu.
tidak muda, indah. Tidak muda, indah. Yang berlawanan dia. Apa namanya? Yang berlawanan. Antitesis. Ini sekarang hanya itu aja ya. Ibu akan mengganti dengan yang ini. Coba lihat. Ini dari kuburan band. Pernah dengar? Pernah? Dengar ya. Ini agak seram ini ya. Bagian tahu silakan ya. Iya, kita tarik dulu sebuah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ada 1, 2, 3, saya pilih ya. Sugeng. Yes. Jadi kesimpulan yang saya tarik dari pelajaran kita pada hari ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menggunakan banyak gaya bahasa, misalnya personifikasi, hiperbola, metafora, dan lain-lainnya. Dan juga dalam gaya bahasa ini kita bisa dapatkan dari berbagai karya sastra, misalnya novel, cerpen, puisi atau lain sebagainya. Ya. Baru saya tekankan sama dengan yang dibilang oleh teman kita Sugeng. Ketika kita berkomunikasi, kita bisa menggunakan beberapa jenis gaya bahasa. Terkadang kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda, maka hasilnya juga pasti akan berbeda. Anak ibu tinggal kelas karena anak ibu itu bodoh. Sama dengan anak ibu tinggal kelas karena anak ibu kurang bisa mengikuti pelajaran, ya, sama ya. Tapi dia hasilnya pasti akan berbeda ke perasaan si ibu, kan begitu ya. Baik, sekarang di dalam novel ada banyak jenis dari gaya bahasa. Saya atau ibu mau menyampaikan sebuah tugas untuk kamu, kerjakan di rumah pada pertemuan selanjutnya. Ini hari Senin, berarti saya tagih pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Kamis ya. Ya, Nah, saya minta dia ambil satu buah penggalan novel. Saya tidak bilang novel saja, novel ya, karena akan memakan waktu yang lama untuk baca ya. Karena kemarin kita sudah baca novel. Nah, sekarang ambil satu penggalan novel. Saya minta penggalan novel Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Kemarin itu sudah kita bahas Laskar Pelangi. Sempat ya ibu tayangkan juga filmnya kan? Ya. Ambil dulu penggalannya. Itu bisa mengambil dari mana saja. Tapi saya minta ibu tidak ada yang sama penggalannya itu. Coba temukan jenis dari gaya bahasa yang ada di penggalannya itu. Ibu minta penggalannya itu minimal 3 halaman novel. Bisa ya? Minimal berapa? 3 halaman novel. Kamu lihat di situ dia ada jenis gaya bahasa apa saja, dan kamu akan berikan kepada saya ibu laporannya hari Kamis. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kapan kita kumpulkan?